Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukri Ihsan dari kelas 3A Teknik Informatika Universitas Riau akan menjelaskan secara bertahap bagaimana membuat database IRES. Pertama, di sini kita mendesain database-nya di aplikasi data modeler dari Oracle SQL. Untuk aplikasi ini berguna untuk membuat physical modelnya. Di sini physical model sudah siap. Di sini kita lihat ada banyak tabel. Contoh saja ini tabel dosen. Di tabel dosen ini ada atribut, ada beberapa atribut. Salah satunya ada NIM, nama. NIM ini dia bertipekan mandatory, ini dengan simbol bintang merah. Bertipekan mandatory, apa maksudnya? Maksudnya NIM ini dia wajib diisi, tidak boleh kosong. Dan di sini ada primary key. Apa maksud primary key? Yaitu dia NIM ini unik, bersifat unik. NIM itu dia tidak sama dengan NIM dosen lain. Setiap NIM dosen pasti berbeda. Itu maksud dari primary key, bersifat unik. Dan kita lihat ada banyak tabel yang lain seperti fakultas, prodi, mahasiswa, KRS, mata kuliah, dan jadwal. Seperti yang di sini. Tabel prodi ada kode, nama, kode fak. Kode fak ini maksudnya kode fakultas. Mandatory tadi sudah saya jelaskan apa itu mandatory, apa itu primary key. Di sini ada F. F itu artinya foreign key. Kode fakultas ini dia bersifat foreign key. Apa maksudnya? Karena kode fakultas ini diturunkan dari tabel fakultas. Di tabel fakultas ini kan ada kode. Jadi kode ini diturunkan ke tabel prodi. Makanya dia bersifat foreign key, artinya bersifat diturunkan. Jadi selanjutnya kita akan memberikan perintah kepada Run SQL untuk membuat database-nya. Pertama kita memintakan kodenya dengan cara membuka view DL file editor, generate, dan OK. Lalu di sini akan muncul kode-kode. Apa maksud dari kodenya akan saya jelaskan. Di sini create table dosen itu memerintahkan untuk membuat table dosen di mana atributnya itu ada name, bertipe datakan varchar dengan jumlah maksimum hurufnya. Varchar itu adalah tipe data huruf dengan jumlah maksimalnya 18 huruf. Lalu ada constraint DSN. Ini maksudnya DSN ini adalah dosen dari tabel dosen, atributnya name dan NN2 not null. Ini maksudnya agar atribut name itu tidak boleh kosong, wajib diisi. Begitu juga dengan atribut nama, sama seperti ini. Bertipe datakan varchar, hanya saja jumlah huruf maksimumnya itu berbeda, yaitu 35. Lalu ada alter table dosen. Maksudnya ini memodifikasi tabel dosen dan menambahkan constraint baru. Yaitu constraint barunya adalah NIM-nya itu bersifat primary key. Maksudnya bersifat unik. Jadi kode-kode yang tadi akan kita masukkan ke aplikasi Run SQL untuk membuat database-nya. Sebelum itu kita harus meminta hak akses atau meminta perizinan kepada administrator terlebih dahulu dengan cara memberikan koneksi DBA. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat user atau membuat akun. Makanya memberikan kode create user dengan nama apa kita ingin membuat akunnya. Misalnya password identified by passwordnya itu apa? Misal menggunakan password 321. User create artinya user sudah dibuat. Lalu kita akan memberikan perizinan kepada user ini untuk seperti mengubah file atau memberikan create table, misalnya dengan cara grant or privilege to maksudnya ke user siapa kita ingin memberikan perizinan ini.
user yang saya buat Basda tadi. Kira privilege to Basda. Nah, grab sukses deh. Artinya perizinan telah sukses. Selanjutnya kode-kode yang tadi, kode-kode dari data modeler ini, semua ini akan kita masukkan ke SQL. Kita fokus saja semuanya. Di sini saya login ulang aja ke aplikasi SQL ya, karena ada kesalahan dalam video. Connect nama usernya tadi Basdar, passwordnya 31. Oke. Nah, kode-kode yang tadi akan kita kopaskan ke SQL ya. Paste aja. Nah, ini karena sebetulnya ada kesalahan. Coba kita commit dulu. Dan kita akan login ulang lagi. Connect. Kita akan coba mengumpulkan semua tabel-tabel yang telah dimasukkan tadi. Dengan cara memasukkan sintaks select bintang from tab. Nah, muncul tabelnya. Ini adalah tabel-tabel yang telah kita masukkan tadi. Jika ingin melihat apa saja atribut-atribut yang ada dalam tabel, misalnya di dosen, kita ingin melihat apa saja atribut yang ada di dalam tabel dosen, masukkan kode dex dosen. Nah, dalam dosen ini ada atribut di nama. Nah, di sini dia bersifat not null atau tidak boleh kosong, wajib diisi. Tipe datakan varchar dengan jumlah 18. Begitu juga dengan atribut nama. Tipe datakan varchar dengan atribut 35. Nah, jadi kita ingin mengisi data di tabel dosen dengan memberikan perintah insert. Insert dosen berarti kita ingin mengisi di tabel dosen. Jadi tabel dosen itu ada name dan nama. Lalu value. Nah, di awalnya kan name. Kita ingin mengisinya dengan name apa? Name ini kan dia bertipe data varchar. Jadi mengisi tipe data varchar itu diawali dengan tanda petik. Nah, name-nya misalnya 3456 misalnya, koma, petik lagi nama, nama saya aja misalnya Syukri, titik koma. Oke. Oh, ada yang kurang. Setelah insert ini kita memberikan perintah insert into dosen, berarti kita menginsertkan ke tabel dosen maksudnya. Nah, ini value tadi. Nah, satu konkret. Jika kita ingin melihat apa yang telah kita isi tadi, kita berikan perintah select bintang from. Dia mengisi di tabel mana tadi? Tabel dosen. Select bintang from dosen. Nah, ini tadi yang kita isi. Ada name 13546 dengan nama Syukri. Nah, jadi sebenarnya semua tabel tadi itu sudah saya isi. Tapi saya ngisinya di user lain, di akun lain. Dan itu saya hanya menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Saya akan login ke user yang telah saya isi tadi. Connect nama akunnya, basis data, password. Saya akan coba menampilkan semua tabel. Nah, ini tabel-tabel. Nah, saya akan menampilkan apa saja yang sudah saya isi. Saya lupa itu kompon. Nah, ini adalah dosen-dosen yang telah saya isi ke dalam database. Nah,
Begitu juga jika ingin menampilkan pada tabel lain, sintaksnya sama. Hanya saja from-nya ini beda. From-nya ke tabel yang mana? Misalnya mahasiswa. Nah, muncul nih nama, ini data-data yang sudah saya isi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat view. Di sini saya sudah membuat kode ya, yaitu create or replace view. Nama view-nya itu apa? Di sini saya membuat nama view-nya adalah v_khs1. Apa maksud create? Create-nya artinya membuat, atau replace. Replace ini mengubah. Maksudnya jika ada view yang sama, dia tidak perlu buat baru, tapi cukup mengubah saja. Nah, di sini memilih atribut name dari tabel KRS, atribut nama dari tabel mahasiswa, atribut nama dan dosen. Kenapa di sini ada nama dosen? Karena ini diinisialisasikan dengan nama dosen agar tidak sama dengan nama mahasiswa, makanya di sini diinisialisasikan dengan nama dosen. Ada nama dari fakultas diinisialisasikan dengan nama fakultas. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Nah, ini from ini maksudnya apa? From ini maksudnya dari mana? Dari mana atribut-atribut tadi diambil, yaitu dari tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, jadwal, KRS, prodi, dan lain-lain. Nah, lalu ini where mahasiswa name sama dengan KRS. Jadi itu maksudnya apa? Ini maksudnya kita menghubungkan tabel-tabel yang saling berhubungan. Maksudnya tabel name dari mahasiswa kita hubungkan dengan tabel name dari KRS, dan tabel prodi dari mahasiswa kita hubungkan dengan tabel prodi dengan atribut kode. Nah, jika kode ini dimasukkan ke SQL, di sini saya sudah masukkan tadi. Yang bisa kita lihat di sini ada tabel name yang baru namanya VKH1. Jika kita tampilkan select bintang from VKH1, maka akan muncul seperti ini. Ada kan sesuai nih sama yang apa kita pilih tadi. Ada name. Nah, di sini ada name. Lalu di sini ada nama dosen. Nah, kan sama kan? Ada nama dosen, fakultas. Namanya itu ini bisa nama saya. Nama dosennya Iwan Iskandar, karena di UKS itu cuma ada satu dosen, itu dosen PA saja. Ada nama fakultas teknologi. Nah, itu. Ini sesuai sama apa kode view yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja subselect. Di sini saya sudah membuat kode ya. Select bintang from VKHS1, di mana yang diambilnya yaitu nilai. Jadi kita menselekkan lagi. Nah, itu maksud dari subselect tadi. Mengambil nilainya lagi dari VKHS1, where lower. Maksudnya where lower ini mengambil atau menampilkan nilai yang sama dari kode mata kuliah PIV 221120. Ini kode mata kuliah pemrograman fundamental. Jadi kalau dimasukkan ke radial scale jadi tampilannya begini. Pemrograman fundamental saya kan nilainya A. Jadi ketika menjalankan kode ini, hasil yang akan dikeluarkan adalah nilai yang sama dengan nilai pemrograman fundamental tadi, yaitu A. Jadi semua nilai A akan muncul di sini. Begitu cara kerja subselect tadi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana memberi izin user baru ke user lain untuk melakukan sesuatu. Jadi saya akan menampilkan dulu apa saja user yang ada di DBA saya. Caranya select from all users.
Saya belum connect ke DBA, sorry. Nah, jadi ini adalah user-user yang ada di DBA. Jadi maksud saya tadi, saya akan membuat user baru. Di user basis data ini kan ada iRes. Jadi saya akan membuat user baru, di mana user tersebut bisa melakukan sesuatu ke user basis data. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat user baru untuk memberi perizinan tadi. Create user. Saya ingin buat UU. Identified by 222. User sudah buat. Nah, jadi sini akan memberikan perizinan tadi. Caranya grant create. Nah, jadi grant create session. Nah, session tadi memberikan dia izin untuk mau ngapain gitu. Nama usernya UU. Grant create session to UU. Oke. Karena sudah diberi perizinan, jadi dijelaskan apa yang bisa UU lakukan terhadap user lain gitu. Nah, misalnya saya ingin membuat dia memberi perizinan untuk perintah select. Caranya grant select on user tadi. Ke user mana dia ingin memberikan perintah select, misalnya ke user basis data. On basis data titik beri perizinan ke user basis data untuk membuka tabel mana, misalnya tabel dosen to UU, to UU maksudnya. Oke, perizinan sudah selesai. Lalu selanjutnya jadi setelah diberi perizinan, kita akan connect dulu ke user UU-nya. Connect UU, masuk Oke, connect. Nah, kita akan mencoba apakah perizinan tadi berhasil atau tidak. Dengan cara, karena tadi kita memberikan perizinan untuk select, jadi di sini kita hanya bisa memberikan dia perintah select. Tidak bisa perintah memodif atau memasukkan data. Caranya select tentang from basis data, karena dia ngambilnya dari user basis data, di mana tabel itu ada tabel dosen. Nah, kalau misalkan padahal di tabel di user UU tabel dosen itu tidak ada. Jadi karena diberi perizinan untuk mengakses user basis data untuk menampilkan tabel dosen. Nah, jadi ketika memasukkan kode ini akan tampil nama-nama dosen. Mampus. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat role. Sebelum itu akan saya jelaskan apa itu role. Role itu seperti karena di sini tadi kita membuat iRes, tentu ada mahasiswa dan dosen. Ibaratnya mahasiswa itu berada pada role pelajar dan dosen itu berada pada role pengajar. Berbeda bagian gitu. Pelajar tidak bisa menginputkan nilai, sedangkan dosen bisa menginputkan nilai. Nah, seperti itu maksudnya, karena berbeda role, berbeda profesi ibaratnya. Cara membuatnya adalah, pertama kita create role pelajar. Pelajar ini sebenarnya namanya bebas. Kita ingin membuat bagiannya dengan nama apa. Lalu kita memberikan izin pelajar, role pelajar ini dia bisa ngapain aja. Apakah bisa memberikan perintah select, memberikan perintah insert, atau modif data, atau sebagainya.
Di sini saya akan memberikan perintah perizinan untuk membuat select dari basis data, user basis data untuk membuka tabel mahasiswa dan dimasukkan ke role pelajar. Di sini saya membuat user baru, di mana user itu namanya Yaya, di mana saya memberikan perizinan user Yaya ini untuk melakukan sesuatu. Grade pelajar itu Yaya, ini maksudnya memasukkan Yaya ke dalam role pelajar tadi. Setelah itu saya konekkan user Yayanya dan memberikan perintah untuk menampilkan tabel mahasiswa dari user basis data, dan akan muncul apa saja yang ada di tabel mahasiswa tersebut. Di sini error pada untuk menampilkan tabel dosen. Kenapa? Karena saya belum memberikan izin untuk role pelajar tadi, agar bisa siapa aja yang ada user di role pelajar untuk menampilkan tabel dosen. Karena belum saya beri izin, makanya di sini error. Jadi itu maksud dari role. Baik, sekian dari video saya tentang menjelaskan bagaimana cara membuat database iRise. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam pembuatan video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.